dijatuhin denda 5 juta rupiah karena melanggar PPKM akibat ada kerumunan, sama subsidiar penjara 3 hari. Saya lebih memilih subsidiar 3 hari. Kang, itu nggak punya uang bagaimana Kang buat bayar? Iya, nggak ada duit. Nggak ada duit, jadi terpaksa dikurung 1 tahun. Apa? 1 hari. Berapa dendanya tadi? 100.000. Pelanggarannya apa? Nggak pakai masker. Nggak pakai masker. Nggak keberatan kita dikurung 1 hari itu kita. Makan aja susah, Pak. Ya, tayang tadi adalah di mana ada beberapa pengusaha kecil yang kemudian terkena sanksi akibat melanggar protokol kesehatan. Rakyat biasa kena penjara 3 hari tadi. Ada yang kemudian memilih mengambil hukuman pidana 3 hari dibandingkan dengan membayar denda. Tapi sejak awal hingga saat ini kita membahas mengenai hukum yang tebang pilih. Sebenarnya apa yang ada di benak masyarakat jika kita bertanya tentang hukum tebang pilih, kita sudah sempat tanyakan kepada sejumlah masyarakat. Kita simak bersama. Mengenai hukum di Indonesia ini menurut Bang Asep ini sudah adil atau tidak? Kalau menurut saya masih kurang adil ya, masih belum menyentuh kalangan-kalangan masyarakat di atas gitu. Salah satu contohnya soal penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Malah ada pejabat-pejabat daerah yang jelas-jelas melanggar protokol kesehatan tapi hukumannya tidak semaksimal hukuman masyarakat biasa seperti itu. Kalau menurut saya sih hukum di Indonesia belum adil karena separuh orang lebih mendominasi kepada masyarakat yang lebih kaya daripada masyarakat yang miskin. Kebanyakan masyarakat yang miskin lebih diabaikan. Kalau dikatakan adil apa enggak, dapat dikatakan penegakan hukumnya yang berbeda-beda terhadap masing-masing pihak. Contohnya ketika kita berbicara penerapan hukumnya itu, ada beberapa penerapan yang terjadi disparitas. Disparitas ini yang saya maksud adalah ketika kepentingannya berbeda, maka penerapannya juga akan berbeda. Gitu. Jadi tergantung kepentingan dengan siapa dan oleh siapa hukum itu akan ditegakkan. Gitu. Menurut saya pribadi sih belum ya. Karena misalkan kita bisa kasih contoh, waktu itu ada kasus yang nenek-nenek hanya mencuri ayam tapi di penjara sampai lama sekali, padahal koruptor ada yang di penjara bahkan mulai dari 4 tahun. Walaupun ya memang ada juga yang kemarin diadili selama 12 tahun, cuman tetap belum adil lah pengaplikasian. Bang Teddy harus menanggapi ini. Masyarakat menilai hukum itu kesannya tumpul ke atas, runcing ke bawah, Bang Teddy. Ya itu karena framing orang-orang ini kan, yang memframing bahwa apa namanya, masyarakat biasa Anda anggap framing itu sudah dijelaskan, bukan, iya framing itu artinya mereka kan membaca, melihat statement-statement para tokoh-tokoh ini. Nah, hasil keputusannya hukumnya kan ya, sudah makanya ada. saya bilang, tadi saya mau menanggapi Prof. Saya kali ini setuju dengan Prof. bahwa saya belakangan ini selalu mengingatkan bahwa kalian harus memisahkan antara fungsi lembaga yudikatif dengan eksekutif. Yang dimana selalu ketika yudikatifnya yang memutuskan, eksekutifnya yang disalahkan. Saya setuju, karena ada juga cerita bagaimana seorang hakim, dia menangis tapi dia harus memutuskan hal itu, karena dia harus patuh terhadap undang-undang. Nah, maka PR kita semua sekarang ini adalah bagaimana mendesak para anggota, mendesak DPR, untuk merubah, dan pemerintah juga kita desak untuk merubah undang-undang yang lebih soft, yang lebih ini gitu. Karena bagaimanapun dalam perjalanan di negara ini pasti ada perkembangan hukum, kejadian-kejadian yang kadang-kadang memang hakim harus mengambil tindakan atau mengambil keputusan yang bisa jadi bertentangan dengan nuraninya, karena dia harus mematuhi itu. Begitupun dengan pihak kepolisian dan segala macam. Kalau mau ditanya, mereka nggak pengen kok, gitu. Tapi kan Presiden bisa mengevaluasi kejaksaan, kepolisian, tanpa harus intervensi hukum. Begini, kalau kita mau jujur, bahwa coba baca Sumpah Presiden kan, dia menjalankan undang-undang, ya. Artinya dia harus patuh terhadap itu, gitu. Nah, ini yang harus kita dorong bersama-sama, bagaimana kita minta untuk jika
jika memang ada yang kita anggap kurang, maka mari kita suarakan untuk dirubah aturan-aturannya ini gitu. Saya ingin merespon apa yang disampaikan tadi. Jadi saya minggu lalu kalau nggak salah ya, minggu lalu saya menjadi saksi ahli dalam kasus Masjid Tabayun. Kalau saya dengar penjelasan dari seorang profesor dari Unair itu, saya sudah tidak bisa menjawabnya karena satu perinci satu persatu dia hafal gitu. Kemudian saya mengatakan, keadilan itu harus muncul dari nurani manusia yang kemudian merujuk kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itulah yang saya sampaikan. Kalau berdasarkan keadilan yang dibuat teman-teman saya di DPR dan eksekutif, itu lebih banyak memihak pada penguasa pemodal dan penguasa politik. Itulah yang saya katakan. Kenapa? Karena ini balik lagi nih. Saya pernah di DPR, saya juga walaupun tidak lama, saya tahu itu permainan semuanya. Jadi menurut saya, ini saya setuju yang Anda sampaikan. Kita harus memperbaiki. Tapi memulai dari mana memperbaikinya? Tadi Profesor Hamzul mengatakan, udah rusak mental kita ini. Bangsa ini udah rusak. Dia mengatakan keadilan itu hanya tegak pada tahun 55 sampai 60. Coba. Jadi sekarang ini bagaimana itu? Makanya fungsinya, bagaimana kita membicarakan nurani, maka pilihlah ya calon-calon anggota DPR itu yang benar-benar Saya setuju yang tadi, tapi Profesor tadi mengatakan rakyat kita yang miskin itu dikasih 100.000, dia nggak milih saudaranya, dia lebih milih siapa yang kasih uangnya. Akhirnya apa yang bermain di situ adalah pemodal, pemilik modal. Jadi rakyat jelata ini yang terpapar, yang disampaikan tadi itu benar, yang mereka rasakan. Tapi bagaimana memulai memperbaikinya? Saya kira mesti kekuasaan. Disinilah presiden berperan untuk memperbaiki, Pak. Betul, Pak. Nih. Ya, silakan. Jadi begini, Prof. Saya pernah di DPR di periode 2014-2019. Dan saya ingin sampaikan bahwa memang DPR kita ini harus merubah banyak undang-undang karena banyak yang bersayap-sayap. Saya sebagai anggota DPR waktu itu, kalau pemerintah salah melalui menteri yang menjadi mitra kami, saya tidak mau terima kok anggaran mereka. Saya bilang ini benerin dulu, jangan copy paste, silakan benerin dulu. Kalau enggak saya nggak mau tanda tangan. Harusnya anggota DPR itu bersikap seperti itu, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof, nggak bisa misalnya presiden itu mengintervensi kekuasaan secara langsung, nggak boleh. Undang-undangnya nggak boleh, menyatakan nggak boleh. Kalau dia melakukan itu presiden salah. Nah, maka kemudian yang harus dilakukan adalah merubah undang-undangnya. Dan itu siapa yang harus melakukan? DPR. Nah, DPR kita inilah yang memang harus kita rubah sama-sama. Saya sebagai anggota DPR, saya nggak malu mengatakan bahwa banyak di dalam sana orang-orang yang tidak berfungsi dengan benar sebagai wakil rakyat. Betul, bahkan saya berani mengatakan hari ini, saya katakan supaya apa? Supaya ada kebenaran, bukan pembenaran, Prof. Betul. Di DPR itu di satu komisi dari 54 orang anggota, setiap rapat paling banyak 25 orang yang hadir dan itu menyedihkan menurut saya. Nah, inilah yang harus kita rubah. Nah, siapa yang salah, Prof? Partai politik. Kenapa partai politik? Karena partai politik, Prof, mohon maaf sebentar. Karena partai politik tidak menseleksi anggota yang sebenarnya yang harus menjadi wakil partai dan wakil rakyat. Nah, inilah yang salah. Maka kemudian mari sama-sama kita berempat meminta kepada seluruh partai politik di Indonesia, berikanlah yang namanya kader sebagai wakil rakyat itu yang memang punya kompetensi. Punya akuntabilitas. Saya setuju yang disampaikan tadi bahwa memang peran dari partai ini penting sekali. Tapi partai ingin memperoleh dukungan suara yang besar. Yang punya uang itulah yang akan dipilih. Orang itu bobrok atau baik, pokoknya dia banyak uang. Nah, di sini rusaknya kita semua sekarang. Prof, berbicara mengenai wakil rakyat, ada juga suara rakyat yang perlu kita dengar. Ada masukan pertanyaan dari Twitter yang akan langsung kita tampilkan di layar. Ini salah satunya dari @FadelReski12. Para politisi di sisi pemerintah mohon dikurangi menggunakan diksi masyarakat yang mana. Karena setiap dengar diksi itu, di saat saya berbeda pendapat dengan pemerintah, saya kok langsung berpikir, saya ini masyarakat Indonesia atau bukan ya, Bang Teddy? Oke, kalau ini kan sebenarnya mau menyitir saya kan,
tadi pernyataan saya. Yang saya tanggapi itu adalah para tokoh-tokoh ya yang selalu ketika memberikan statement dan pemikirannya selalu mengatasnamakan rakyat. Ya. Ini yang saya koreksi. Bukan masyarakatnya. Termasuk Bang Teddy ya Bang ya tokohnya? Saya belum tokoh. Pengamat. Jadi jika ada masyarakat yang merasa hukum di Indonesia ini masih tebang pilih, wajar saja? Ya wajar dong, setiap orang kan berhak untuk berpendapat di negara ini. Cuma yang saya koreksi adalah jangan sampai mengatasnamakan rakyat untuk membenarkan pernyataan dan pemikirannya. Oke, jadi gitu. Mas Fadel tadi masih masyarakat Indonesia nampaknya. Kita lihat lagi Twitter lainnya ada juga boleh yang masuk. Sedikit ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak ada nama, tapi di sini harus saya sampaikan. Babe, mungkin nomor saya melebar luas. Assalamualaikum, Beh, saya istri daripada Ustadz Yahya Waloni. Tolong diklarifikasi kepada Ibu Irma yang mengatakan bahwa Yahya Waloni menyebut Ibu Irma anak Yahudi. Tolong diklarifikasi di video mana? Karena setahu saya ini istrinya berkata, Bu Irma, ya, Ustadz Yahya tidak pernah menyatakan itu. Ini saya cuma menyatakan, bertanya gitu ya, di mana? Di mana Ibu Irma melihat menurut istrinya nih ya? Di mana Ibu Irma melihat Ustadz Yahya Waloni menyampaikan Ibu Irma itu anak Yahudi begitu? Boleh saya jawab? Karena tadi di publik ya silahkan nanti. Harus langsung dijawab. Sebab Ibu Irma istrinya menonton acara ini gitu. Kita klarifikasi di sini. Nah silahkan. Supaya apakah memang terbukti ya, atau sebab itu ini, informasi yang memang ya, belum karena jelas? Ini istrinya dan beliau lagi tersakiti karena Ustadz Yahya lagi ditahan. Jadi wajarlah kalau ini ada video yang di forward ke saya. Ini ada video yang di forward ke saya dari sahabat saya. Ya, namanya Gelumbang Sitinja. Dan dia mengirimkan video ini kepada saya. Di situ juga tersampaikan bahwa memang beliau menyatakan itu. Menyatakan itu, tapi saya tidak marah. Baik. Kalau begitu tidak marah Ibu kirim dan ke saya kirim ke istri. Ya, itu saya ini Babi kan tahu ya, saya nggak pernah bicara sampah. Dan tidak pernah bicara yang tidak by data, nggak pernah. Clear. Maka kemudian saya nggak menuntut. Baik. Gitu clear. Ya. Bagi saya clear Ibu, aja lah. Tolong diberikan kepada saya, ntar saya sampaikan ke keluarga agar clear. Karena Ibu Irma punya dasarnya, ada buktinya. Iya, saya jadi nanti gini, menyampaikan apa yang beliau tanya. Gini, gitu. nanti orang yang mengirim kepada saya biar nyampaikan ke istrinya supaya jelas ya, karena saya mendapatkan kiriman. Ya. Baik, amanahnya sudah tersampaikan. Amanahnya udah saya sampaikan. Ini pertanyaan Ada amanah juga dari Twitter ini. Banyak yang masuk ya, Maria kita ya. dengarkan, Babe. Coba kita tampilkan pertanyaan di Twitter ini dari Hendy Nurva. Sudah kesekian kalinya Pak Jokowi melakukan kerumunan, suatu hal yang sangat tidak etis di mata rakyat. Hukum di negeri ini sudah tidak sesuai dengan isi Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya menjawab dengan apa yang barusan dijawab, gitu ya. Katanya Presiden Jokowi tidak pernah menghimbau, ya itu udah dijawab. Kepada yang saya hormati Bang Hendy, nonton lagi dari awal itu udah terjawab, gitu, udah terjawab gitu ya. Baik. Dari Ibu Irma mungkin ingin menambahkan pertanyaan dari Hendy Nurva ini mengenai kerumunan yang. Tadi udah dijawab. Saya kira nggak perlu lagi karena memang saya sepakat bahwa hukum di Indonesia ini harus ada perbaikan, itu harus. Ya kita sama-sama harus akui itu, tapi saya ingin juga menyampaikan bahwa seperti yang Prof tadi bilang bahwa ini manusianya dan inilah yang harus diperbaiki. Seperti yang Prof tadi bilang juga, saya setuju bahwa di atas undang-undang tuh ada yang namanya moral. Gitu. Di atas undang-undang tuh ada moral gitu, dan itu yang sebenarnya yang paling tinggi. Nah ini yang saya sepakati Prof, dan itu yang saya ingin sampaikan. Nah sekali lagi Babe Haikal, ini video yang menyebut saya, yang beliau menyebut saya sudah saya kirim ke Babe. Ini bisa Babe sampaikan ke istrinya, ya. Jadi saya bicara bukan sampah. Baik. Kita akan segera kembali sesaat lagi, Bapak dan Ibu tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi.